Halo, perkenalkan nama aku adalah Ananda Briliansyah dan aku adalah seorang mahasiswa dari Prodi Informatika di Universitas Kristen Duta Wacana. Di sini aku akan sharing dengan proyek yang telah aku buat, yaitu adalah sistem monitoring pencahayaan dan suhu kandang burung walet. Jadi di sini aku akan menjelaskan cara kerjanya terlebih dahulu. Jadi, cara kerja dari sistem ini adalah proyek akan mengukur suhu dan juga cahaya dan akan mengirimkan value-nya ke aplikasi. Lalu dari aplikasi akan menampilkan secara real time value tersebut di sebuah supercharge dan juga label. Lalu kemudian dari aplikasi kita dapat mengatur nilai keamanan threshold atau batas keamanan dari suhu tersebut. Dan jikalau melewati atau di bawah, maka akan membuat warna LED indikator berubah dari hijau ke merah. Nah, komponennya apa aja? Jadi komponen yang digunakan dari sini adalah satu buah ESP32, satu buah LDR, satu buah DHT11, 4 buah resistor 1000 ohm, 2 buah LED. LED pertama digunakan untuk indikator suhu, dan LED kedua digunakan untuk indikator cahaya. Lalu untuk linknya untuk aplikasi Blink, terdapat satu buah super widget yang digunakan untuk menampilkan nilai value dari suhu dan juga cahaya secara real time berupa grafik. Dan untuk sensor cahaya akan dikonversi menjadi lux atau lux. Kemudian adalah label value untuk menampilkan nilai dari pencahayaan. Lalu satu label value lagi untuk nilai suhu. Lalu ada dua buah slider yang masing-masing untuk mengatur threshold dari cahaya dan juga suhu. Untuk dari cahaya nilainya adalah 0 sampai 4095. Untuk slider suhu aku atur 0 sampai 100. Lalu ada dua buah indikator LED. Yang pertama untuk indikator pencahayaan, di mana jikalau nilai dari yang diukur itu lebih rendah daripada threshold, maka indikator LED berwarna hijau. Tapi jika lebih, maka LED akan berwarna merah. Yang artinya kalau di atas itu lebih terang, kalau di bawah threshold itu gelap. Lalu yang untuk suhu, jikalau nilai itu lebih tinggi daripada threshold, maka indikator akan berwarna merah. Lalu jika lebih rendah, maka indikator akan berwarna hijau. Lalu ada satu buah button menggunakan virtual pin 8. Ini digunakan untuk mengaktifkan dan mematikan semua sistem monitoring. Jika dalam keadaan mati, maka akan menampilkan hasil monitoring terakhir. Dan juga jika ketika button kembali dinyalakan, maka akan mengupdate dari indikator terakhir. Oke, lanjut saja kita akan melihat untuk tampilan skematiknya. Oke, di sini adalah tampilan dari skematik saya. Saya menyambungkan pin 36 ke LDR. Lalu aku juga menggunakan VCC-nya ada 3,3 volt. Lalu untuk pin untuk pin yang terhubung dengan DHT adalah pin 4. Lalu yang terhubung dengan LED adalah pin nomor 26 dan juga 27. Oke, lanjut kita akan melihat codingannya.
Oke, jadi ini adalah coding yang telah aku buat. Ya, awal-awal aku mendeklarasikan semua library yang dibutuhkan. Lalu aku mendefinisikan seluruh hal yang dibutuhkan untuk DHT 11, yaitu pin dan juga tipe. Lalu aku mendeklarasikan sensor pinnya di pin 36. Lalu aku mendefinisikan warna hijau dan warna merah untuk indikator perubahan warna. Lalu aku menciptakan objek DHT untuk sebagai pengukuran suhu. Lalu aku membuat variabel dari blink timer sebagai timer real time. Lalu aku mendefinisikan variabel dari widget LED sebagai indikator LED menggunakan virtual pin 6 dan juga virtual pin 7. Lalu aku mendeklarasikan konstanta integer untuk LED 2 LED yaitu pin 26 dan 27. Lalu variabel untuk Celsius untuk mengambil value dari sensor. Lalu juga variabel untuk mengambil value dari sensor LDR dan juga variabel untuk sebagai variabel untuk menyimpan hasil konversi ke satuan lux. Lalu float slider cahaya dan juga slider value. Untuk slider cahaya berfungsi untuk menampung nilai dari slider di virtual pin 4 dan slider cahaya value adalah berfungsi untuk menampung nilai konversi satuan ke lux. Lalu adalah slider suhu di sini berfungsi untuk menampung nilai dari virtual pin 5 yaitu slider untuk suhu dan juga button untuk menampung nilai dari virtual pin 8 yaitu virtual button di sini. Lalu ini adalah variabel untuk autentikasi token untuk menyambungkan ke aplikasi. Lalu SSID juga password yang digunakan untuk terhubung dengan handphone. Lalu blink rate virtual 4, virtual pin 5 dan virtual pin 8 di sini untuk mengambil data dari virtual pin 4, virtual pin 5 dan juga virtual pin 8. Yang 4 itu untuk mengambil slider cahaya, 5 itu untuk mengambil slider suhu dan 8 itu untuk mengambil virtual button. Lalu di setup ini aku melakukan debug awal-awal. Lalu memulai koneksi ke Blink menggunakan tambahan server lokal. Lalu aku menginisialisasikan LED sebagai output. Outputnya di sini adalah LED. Lalu mematikan LED terlebih dahulu. Lalu men-setup metode yang akan dipanggil setiap detiknya. Lalu memulai variabel objek dari sensor suhu yaitu DHT. Lalu di void loop aku mengecek apakah Blink itu sudah terkoneksi karena ketika aku mengecek awal-awal sebelum tag video ini dibuat, aku mengecek itu tidak ada notifikasi atau serial print di serial monitor, jadi aku menggunakan ini. Jikalau terkonek maka akan menjalankan Blink. Jikalau buttonnya itu ditekan maka akan menjalankan metode yang harus dijalankan setiap detiknya. Aku menggunakan perulangan ini ul, lalu go to ul di sini untuk kembali terus-menerus. Jikalau tidak terkonek maka akan menampilkan default sistem gagal terhubung dengan server dan kembali lagi ke loop sampai terkonek. Lalu aku menggunakan metode ini yang aku masukkan ke dalam variabel timer set intervalnya yaitu TS program berisikan metode yang untuk mengecek suhu dan juga cahaya. Di sini metode void time detect digunakan untuk membaca sensor cahaya lalu mengecek apakah sensor itu membaca nilainya dengan baik. Jikalau tidak maka akan kembali lagi membaca terus sampai dapat membaca sensornya dengan benar. Jikalau sudah sukses mengukur maka akan menampilkan di serial monitor itu nilai value-nya, lalu virtual rate ke virtual pin 1 dari yaitu untuk untuk nilai di superchart-nya
yang menggunakan nilai dari Celsius, variabel Celsius, dan juga untuk label value-nya yang di virtual bin 3 menggunakan Celsius. Lalu masuk ke metode check time. Check time di sini untuk pengecekan dari slider. Jikalau nilainya dari pembacaan itu lebih rendah daripada slider, maka akan menyalakan indikator LED. Indikator LED akan digunakan sebagai monitoring di indikator monitoring LED di blink, lalu merubah set warnanya jadi merah dan menyalakan indikatornya. Jikalau lebih dari slider suhu, maka akan mematikan indikator fisik, lalu merubah indikator LED menjadi hijau dan menyalakan LED. Selanjutnya adalah metode LDR detect. LDR detect di sini digunakan untuk membaca cahaya menggunakan sensor LDR-nya. Setelah sensor membaca nilai LDR, lalu akan mengkonversikannya menjadi satuan lux. Kemudian akan menampilkannya di serial monitor, lalu akan memasukkan nilai dari variabel LDR file ke dalam superchart yang untuk lux dan juga untuk label value. Kemudian masuk ke metode check LDR. Dari metode ini digunakan untuk pengecekan intensitas cahaya berdasarkan threshold dari slider. Jikalau nilai dari konversi itu lebih rendah daripada slider, maka akan menyalakan LED, lalu akan merubah tampilan LED di indikator monitor menjadi hijau dan menyalakan LED-nya dari indikatornya itu. Lalu jikalau lebih besar daripada slider cahaya value, maka akan mematikan indikator LED fisik, lalu akan merubah indikator LED dari blink itu menjadi warna merah dan menyalakan LED-nya. Oke, langsung saja kita melihat demonya. Dari demo aku akan memperlihatkan tampilan dari aplikasi di blink-nya. Check it out. Oke, jadi ini adalah tampilannya dari aplikasi blink-nya. Dapat satu buah superchart untuk menampilkan data grafik dari kedua buah sensor cahaya dan juga suhu secara real time. Ada dua buah label di sini untuk menampilkan nilai suhu dan juga nilai lux. Lalu ini adalah slider untuk mengatur tingkat keamanan kedua sensor. Dua buah indikator LED di sini untuk indikator level dan juga satu buah virtual button di sini. Lalu ini adalah rangkaian yang telah aku buat seperti ini. Lalu aku menggunakan serial monitor ini untuk debugging. Oke, sekarang kita akan melakukan percobaan. Aku akan menekan tombol on di sini dan akan menampilkan nilai dari suhu dan juga nilai dari lux di sini. Aku akan menekan kembali. Oke. Nilai suhu terakhir adalah 29 derajat Celcius dan 12,840 lux. Dan di sini dari serial monitor juga terlihat di sini sensor suhu menangkap suhu terakhir adalah 29 derajat Celcius dan sensor cahaya adalah 12,84 lux. Indikator cahaya mati, button mati, dan indikator suhu berwarna hijau. Oke, di sini indikator suhu berwarna hijau di sini. Dan indikator cahaya masih merah. Oke, sekarang kita akan mengatur untuk mengetes kecerahannya apakah bisa. Di sini aku akan menutup LDR-nya. Oke, bisa dilihat di sini nilainya langsung 10.000 lux. Lalu dari sistem monitor juga cahayanya adalah 10 lux pas tepat. Jika aku udah melepas tangan dan menekan lagi, maka akan mengupdate kembali nilainya menjadi nilai yang baru. Kemudian untuk pengetesan slider, aku akan mengetesnya
menjadi 272 atau di situ adalah tidak kelihatan karena kelewatan. Dan di sini masih indikator cahayanya merah. Lalu aku naikkan lagi menjadi 1421. Oke, indikator LED fisik menyala dan juga indikator cahaya berubah menjadi LED hijau. Jikalau aku turunkan kembali, maka indikator LED akan berwarna merah dan juga indikator LED fisik mati karena berdasarkan codingan di sini, jikalau nilai value-nya itu lebih rendah, maka akan menyalakan LED fisik dan juga akan membuat indikatornya menjadi hijau. Dan sebaliknya, jikalau lebih besar nilainya, maka akan menyalakan indikator warna merah di blink dan juga mematikan LED. Oke, selanjutnya untuk sensor suhu di sini masih real time 29 derajat Celcius. Aku akan mencoba menaikkannya jadi 43 buat slider. Oke, di indikator suhu LED-nya menyala karena nilai dari suhu lebih rendah daripada batas keamanan. Jikalau aku merubahnya menjadi 22, maka indikatornya akan berwarna hijau. Oke, program dan project berhasil.